When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of God is good. Ya, Tuhan itu baik. Amen. Amin. God is good Tuhan itu baik. all the time. Ya, Okay, this is not a cliche ya ini bukan sekedar omongan ya. because indeed God is good. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik. Amen. Amin. Regardless how you feel, Tidak peduli apa yang kita rasakan, what do you think, apa yang kita pikirkan, or whatever you experience, apapun yang saudara alami, God is good. Tuhan itu baik. In terms of in the times of struggles, in the times of storms of life, Ya, di dalam pergumulan, di dalam badai kehidupan, always focus on Jesus. selalu fokus kepada Yesus. Amen. Amin. Because He is the center Karena of it Dia all. adalah pusat. Without Jesus, we are nothing. Tanpa Yesus kita nggak ada apa-apanya. Remember, life on earth is temporal. Ingat, hidup itu sementara. For my dad, God has given him 85 years. Ya, untuk ayah saya Tuhan sudah memberikan 85 tahun. He received Jesus when he was 49 years old. Ya, dia menerima Tuhan Yesus di usia 49. So he has known the Lord for almost 35 years before Jesus brought him home. Jadi dia sudah mengenal Tuhan Yesus selama 35 tahun sebelum dia dipanggil. I pray and believe that each one of us, Ya, saya percaya, saya berdoa no matter kita how masing-masing, long, how far, how long that God has given us the life, ya the age, tidak peduli seberapa lama Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. let's get to know Him deeper and deeper. Ya, marilah kita mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Amin. So we follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jadi kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. Amin. Have you decided to follow Jesus? Apakah Anda sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus? Have you? Ya, sudah. Yeah. If you haven't, then today is the day. Nah, kalau belum, ini harinya. Yeah. So we are not just believers, but we are followers of Jesus. Yes. Jadi kita nggak cuma sekedar orang percaya, tetapi kita adalah pengikut. Amen. We are His disciples. Kita adalah muridnya. He is the master teacher. Dia adalah master guru. Yeah. So today, this morning, we're gonna learn from Psalm chapter 27. Ya, kita pagi ini akan belajar dari Mazmur 27. So I will invite my sister Esther to read in English whole chapter. Can come forward. Priska read in Bahasa. Yeah, please come forward. So they read the whole chapter. Psalm 27, a psalm of David. The Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid?
The Lord is my fortress, protecting me from danger, so why should I tremble? When evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. The one thing I ask of the Lord, the one thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in his temple. For he will conceal me there when troubles come. He will hide me in his sanctuary. He will place me out of reach on a high rock. Then I will hold my head high above my enemies who surround me. At his sanctuary I will offer sacrifices with shouts of joy, singing and praising the Lord with music. Hear me as I pray, O Lord. Be merciful and answer me. My heart has heard you say, come and talk with me. And my heart responds, Lord, I am coming. Do not turn your back on me. Do not reject your servant in anger. You have always been my helper. Don't leave me now. Don't abandon me, O God of my salvation. Even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Teach me how to live, O Lord. Lead me along the right path, for my enemies are waiting for me. Do not let me fall into their hands, for they accuse me of things I've never done. With every breath, they threaten me with violence. Yet I am confident that I will see the Lord's goodness while I'm here in the land of the living. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Okay, thank you so much, Esther dan Priska. Ya, terima kasih buat Priska. Okay, this is a very beautiful chapter of Psalm. Pasal Mazmur yang sangat indah, Written by Psalmist David. ya, ditulis oleh Daud, pemazmur. And we understand and know David is a man after God's own heart. Nah, kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. He's inside, the secret place. He knows where the secret place that he goes to. Dia tahu di mana tempat rahasia, di mana dia harus pergi. He loves God's presence more than anything else. Dia mengasihi, mencintai hadirat Tuhan From the lebih shepherd dari boy, segalanya. from a shepherd boy Ya, dari seorang gembala until he became a king, sampai dia menjadi raja, it's not an easy life. itu bukan hidup yang gampang. I believe if I ask each one of you, we don't go through easy life. Ya,
kita semua ini tidak melalui hidup yang gampang. Isn't that true? Benar? Who has easy life here? Ya, ada yang hidupnya gampang di sini. I will ask you, tell me the secret. No one, everyone. I don't think you have easy life. Every one of us, we don't have easy life. Kalau ada yang punya hidup yang gampang, nanti saya mau tanya ini. Ayo, bagikan rahasianya supaya All of us, hidupnya gampang. all of us, we have struggles. Ya, kita semua punya pergumulan. We have disappointments. Kita punya We kekecewaan, have weaknesses, kita punya kelemahan, and we fail many times. dan kita gagal berulang kali. But God, the Lord, is my light. Tetapi Tuhan adalah terangku. Amen. Amin. Last week I talked about Jesus said, "I am the light of the Ya, world." minggu lalu saya membicarakan tentang Yesus adalah terang dunia. That is the New Testament when Jesus came 2000 years ago. Itu adalah di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun He yang lalu. declared to his disciples that he is the light of the Dia world. menyatakan kepada para muridnya bahwa dia adalah terang dunia. Whoever follows him shall not walk in darkness. Siapapun yang mengikuti Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Can we imagine that in our mind there's a lot of darkness, our heart a lot of darkness, and we can't even see well if there's no light? Ya. Kita bisa bayangkan ya, pikiran kita dan hati kita ini penuh dengan kegelapan. Dan kita tidak bisa melihat dengan baik kalau tidak ada terang. But when the light comes, everything will be all right. Nah, tetapi ketika terang itu datang, semuanya akan baik-baik saja. Amen. Amin. Even though you don't feel that he is here, but he is here. Sekalipun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi Tuhan itu hadir. That's why I like the song Waymaker. Ya, itulah sebabnya saya suka lagunya Waymaker. Yeah, the bridge, it says that even when I don't feel it, you are working. Yeah. Even when I don't see it, you are working. You never stop. You never stop working. That is the true faith. Nah, itu adalah iman yang sejati. When you don't see with your physical eyes, but your faith you believe. Ya, ketika kita tidak melihat dengan mata jasmani, tapi mata iman Anda percaya. Because we don't live by sight, but we walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Amen. Amin. If you continue to live only by your sight and senses, your life is always chaotic. Kalau kita terus-menerus hidup dengan penglihatan demi penglihatan, hidup kita itu akan chaos. Ya, penglihatan secara jasmani. Ya. Penglihatan secara jasmani, Mas. Yeah. But if we let the Spirit of God, the light shine in our heart, in our mind, Tetapi kalau kita mengizinkan roh Tuhan itu hidup dalam diri kita, dia akan bersinar. and we can say, aha, I can see. Actually, you don't see with your eyes, natural eyes, but the light has shone. Dan kita bisa mengatakan, kita bisa melihat. Padahal sebenarnya kita nggak melihat. Tetapi kita melihat karena Because ada your terang. eyes of faith. Karena ada mata iman. Amen. Learn to open your eyes, open your mind for the things of the Lord. Yap. Ya. Kita belajar untuk membuka ya untuk hal-hal yang dari Tuhan, membuka mata rohani. So I will focus on chapter 27 verse 1. Kita fokus ke bab 27 ayat Verse 1. 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Amin. Kita baca bersama 1, 2, 3 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Amin. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amen. Amen. So we focus on this verse, Ya, kita fokus ke ayat ini. word per word. Kata per kata. Okay, next slide. It says that the Lord is my light and my salvation. Di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. This is talking about your confession of faith. Ya, ini bicara tentang pengakuan iman saudara. In NKJV, I think, it says that it's not confession of faith, it's an exuberant. Exuberant is like, wow, it's like fantastic, is exuberant confession of faith. Nah, di dalam kitab
bahasa Inggris terjemahan New King James, di situ dikatakan exuberant. Exuberant itu luar biasa. Yeah. So when you say that exuberant, wow, that is confession that we all need to learn to confess. Itu adalah pengakuan iman yang luar biasa yang kita harus akui. Your confession determines a lot of things. Yes. Dan pengakuan kita, saudara ini, itu menentukan banyak hal. When you confess that God is good, Ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, indeed God is good. yes, Tuhan itu baik, sungguh. There's no but, sometimes good, sometimes not so good, sometimes bad. No. Jadi God is good, God is good. jadi nggak ada tapi-tapian, ya, nggak ada keraguan. Tuhan itu baik, ya, karena Dia baik. Now we learn the confession of faith about the Lord is my light. Sekarang kita belajar pengakuan iman tentang Tuhan adalah terangku. What does it say to you? Ya, hal ini artinya apa buat Anda? What does it mean to you? Apa artinya buat saudara? The Lord is my light. Tuhan adalah terangku. David, he doesn't know how he could overcome all the things that he went through. Daud itu tidak tahu bagaimana caranya dia mengatasi segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Start with confession. Ya, mulailah dengan pengakuan. When you confess your faith that Christ Jesus is my Lord, is the light of my life, Ya, ketika kita mulai mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang kehidupan the kita, light is shining over you, ya, terang itu mulai menyinarimu. you start to walk in that light. Ya, Anda mulai berjalan di dalam terang itu. Start with confession. Mulai dari pengakuan. Everybody can get that? Yes. Ya. Because when you confess what you confess, that determine your steps. Amin. Jadi ketika kita mengakui pengakuan iman itu menentukan setiap langkah. Amen? Amin. How important, because when you believe in Jesus, you confess with your mouth, you believe in your heart, you are safe. Nah, itu begitu pentingnya Pengakuan. pengakuan iman itu. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Ketika kita mengaku, telinga kita mendengar, kita melihat, We are safe. kita diselamatkan. Amen? Amin. Okay, so it says that the Lord is my light and my salvation. Di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Under the sky there's no other name, only the name of Jesus that we Yes. are safe. Amin. Di bawah langit tidak ada satu nama lain pun kecuali nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan. The people that I met in the funeral, or maybe the workers or whoever that I met, there are opportunity that I share the good news with them. Jadi kita ini bisa membagikan kabar baik dimanapun kita berada. Misalnya di pemakaman kemarin, pastor berbagikan kabar baik kepada pekerja-pekerja yang ada di sana. Whoever that we meet, we bring the good news because Jesus is my salvation. Siapapun yang kita temui, kita membawa kabar baik karena Tuhan Yesus adalah keselamatan. We cannot save ourselves. Kita tidak dapat menyelamatkan hidup kita sendiri. Amen. Amin. We are all sinners. Ya, kita semua pendosa. We are all struggling. Kita semua berjuang. Who can save us? Ya, siapa yang dapat menyelamatkan kita? Jesus. Ya, Yesus. Who can save you? Siapa yang dapat menyelamatkan Anda? Who can save you? Ya, siapa yang dapat Everybody, menyelamatkan saudara? everybody shout Semua Jesus. katakan Yesus. Jesus. Semua teriak Yesus. No one can save us, only Nggak. Jesus. Nggak ada yang dapat menyelamatkan kita, hanya Yesus. Amen. Amin. He is our salvation. Ya, Dia adalah keselamatan kita. Then you can walk in Ya, confidence. jadi kita bisa berjalan dengan keyakinan. Remember, Christianity is not about showing how strong we are. Nah, kekristenan itu bukan tentang menunjukkan betapa kuatnya kita. Christianity is about how we dependent on God. Ya, kekristenan itu tentang bagaimana kita bergantung dengan Tuhan. Everything that we do at testimony, the strength comes from the Lord. Ya, setiap hal yang kita lakukan dan itu adalah kesaksian, kekuatan itu berasal dari Tuhan. It's not about how good we are, how wise we are, how powerful we have. Itu bukan tentang seberapa Ya. kuat, seberapa bijaksana, seberapa
kuat kita. No. Bukan. Always confess and confess and confess Christ is Amin. the reason. Nah, selalu harus mengakui bahwa Tuhan Yesuslah alasan. Build your faith in your confession of faith that the Lord is my light and my salvation. Bangun imanmu di atas pengakuan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Amen. Amin. Every decision that you make regarding where either you're gonna move to different town or to different, move job or whatever decision you make, let the Lord be your light. Keputusan apapun yang kita buat, misalnya mau pindah kerja atau kemana aja, nah buatlah keputusan itu, biarlah Tuhan menjadi terang. Amen. Amin. Last week, if you were here or you listened to the recording, I told the church that we didn't know what to do regarding our death condition. Ya, minggu lalu saya bersaksi di gereja ini bahwa kami itu nggak tahu mau ngapain, mau berbuat apa tentang ayah kami. With the medical condition, we didn't know what to do. Ya, dengan keadaan kondisi medis kami benar-benar nggak tahu. But on last Sunday, God, the light shone. I talk about the Lord is my light. Ya, minggu lalu saya bicara tentang Tuhan adalah terangku, dan terang itu benar-benar ada And muncul shine over dan us. bersinar. And we make decision to pray and fast. Dan kita membuat keputusan untuk doa puasa. If you were here last week, you remember that? Ya, Remember? ya. I said that I will pray and fast. Saya katakan saya akan berdoa dan berpuasa. Day 1 on Monday, day 2, and then day 3, right? Yeah. And then on Sunday night, at night, my death condition got worse. Di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, di hari Minggu itu kondisi ayah saya drop, menurun At night. di malam. At night. Yeah. After church, we still went to the hospital, still okay. But at night, it suddenly went differently. Nah, pada saat kami ke rumah sakit setelah ibadah, kondisinya itu masih baik-baik aja, tetapi di malamnya itu langsung menurun. Then we start to know the time is almost up. Nah, kami mulai tahu bahwa waktunya hampir tiba. We didn't know when the Lord will bring him home. Kita nggak tahu juga kapan Tuhan akan memanggil kita pulang. But on the second day, Tuesday night, that's the time that God, He knows the time and Yeah. He loves our death. Ya, tapi di hari Selasa malam itulah waktu yang terbaik di mana Tuhan memanggil ayah saya, dan itu adalah waktu terbaik. So my point is, Jadi poin saya adalah how much we need the light when we want to make decision. seberapa perlunya kita ini akan terang ketika kita membuat keputusan. Amen. If we use our own strength, when we start to think this, think that, too many things, and we are confused. Let the light shine. Kalau kita tidak mengenal terang itu, kita tuh mulai bingung ya, ini apa. And use our own Tetapi strength. dan kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Yeah, but if we let the Lord leads and guides, He make everything beautiful. Tetapi kalau kita membiarkan Tuhan untuk memimpin, Dia akan membuat segalanya indah. Amen. Next slide. Amin. Ya, slide berikutnya. Whom shall I fear? If the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Ya, kepada siapa aku harus takut kalau Tuhan adalah terangku? You do not know what is in front of you. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. You face unknown future. Kita menghadapi masa depan yang nggak pasti. But do you realize that you have God, His known God? Ya, tapi kita sadar nggak? Kita ini punya Tuhan yang Maha Tahu. Amen. Amin. And He is the light Dan Dia adalah terang in the midst of unknown, di tengah ketidakpastian. in the midst of uncertainties. Ya, di tengah ketidakpastian atau ketidaktahuan. So this confession of faith is very important. Jadi pernyataan iman ini sangat penting. So that when you overcome fear, Ketika Anda mengatasi ketakutan then because your confession of faith. karena pengakuan iman. Amen. Amin. Practice this at home. Ya. Yes.
Practice this. Praktekkan di rumah. Yeah, practice in your daily life. Ya, praktekkan di kehidupanmu When you make sehari-hari. decision, Ketika Anda buat keputusan, the Lord is my light Tuhan adalah terangku and my salvation. dan keselamatanku. Whom shall I fear? Kepada siapa aku harus takut? You may be fired, you may face all these uncertainties, you may face so many A, B, C, D, E, F can happen. Ya, banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kita dipecat atau apapun. There's so many unknown there. Ya, banyak hal yang tidak pasti. Confess your faith. Lakukan pengakuan iman. Amen. Amin. The Lord is my light Ya, Tuhan adalah terangku and my salvation. Amin. Yeah. Dan keselamatanku. Okay, next slide. Fear is the enemy of faith. Ketakutan adalah musuh dari iman. Right? Nah, So when we have fear, the faith is gone. When we have faith, the fear is gone. Yeah. So which one you want to be friend with? nah, jadi kalau kita punya salah satunya, yang satunya pergi. Misalnya kita punya iman, ketakutan pasti pergi. Tapi kalau kita punya ketakutan, iman tuh pasti pergi. Sekarang kita ini mau Which one? berteman kepada siapa? Which one do you want to be friend? Ya, mau Fear berteman kepada or faith? siapa? Which one? Ketakutan atau iman? Yang Which mana? one? Faith, iman. Confess. Ya. Yes. Yeah, I experience that. Yeah. Ya. Okay. Oke, kita mengakui iman ya. Yeah. So Pengakuan because fear, it gonna cripple someone, Ya, karena ketakutan itu akan menghancurkan seseorang, melumpuhkan. Yeah. melumpuhkan. But faith release us. Tetapi iman itu membebaskan. Amen. Amin. Deliver you from Yeah. all the pit hole or the things that pull you down. Ya, iman itu akan membebaskan kita semua dari hal-hal yang membuat kita tuh terpuruk. Health issue, financial issue, relationship issue, ministry issue, whatever issue. Isu apapun itu, mau isu tentang kesehatan, pelayanan, semuanya. If you have faith, fear is gone. Ya, jadi kalau kita punya iman, ketakutan pergi. Yes? Yes. Fear, be gone. Ya, ketakutan pergilah. Everybody said, fear, gone. Semua katakan, fear gone. Yeah, gone. Yes. So don't sayang-sayang fear, okay? Jadi jangan menyayangi ketakutan. Yeah. Yeah. If you have faith, the Lord is my light, Yeah. the fear gone. Ya, kalau kita punya iman dan Tuhan itu adalah terangku, ketakutan pergi. Whatever fear you face, I don't know. Apapun ketakutan apapun yang kita hadapi. I don't know. Yeah, but if you choose to have faith, the Lord is my light. Tapi ketika engkau memutuskan dan memilih bahwa Tuhan adalah terangku, Yeah, the fear gone. ya, ketakutan pergi. Next slide. Next slide So this is still berikutnya. verse 1. The Lord is the stronghold of my life. Ya, Tuhan adalah benteng pertahanan hidupku. Wow. We need this. Ya, kita perlu hal ini. Isn't that? Benar? true? We need this, that the Lord is the stronghold of my life. Kita perlu bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan hidupku. Not our money, not our power, not our influence, Yeah. not all our position. All those things are not stronghold of our life. Bukan keuangan, bukan segala apa yang kita miliki, itu bukan benteng pertahanan kehidupan kita. But the Lord is. Tetapi Tuhan lah Amen. yang jadi benteng. Amen. Amin. Remember, when the stronghold is a very strong power to protect you, Yeah. to keep you Ingat, from enemies, ya, benteng itu fungsinya untuk melindungi kita dari serangan musuh. right? Amin. So it Yes. keep you away from all the attack. Jadi benteng itu menjaga kita dari semua serangan. At the same time, the stronghold of our life, Jesus, because He is the stronghold of our lives, we He- can really aim at the target of the enemy. We can shoot. Wow, amin, yes. Jadi kalau Tuhan itu menjadi benteng pertahanan kehidupan kita, di saat yang sama itu kita bisa menembak dan tepat. Amen. Christianity is not about just survive, and barely survive. yeah. Not Yeah. barely survive and just for the survival's sake. No, no, no. Jadi kekristenan itu bukan tentang mode dari survival, selamat pokoknya selamat gitulah. Ya. So it's not about survival, just okay, I barely make it. No, not that. Jadi bukan tentang oke, selamat pas-pasan gitu ya, pastinya. No, no, ya, no. Nggak seperti itu. Yeah,
as I play this instrument. So we understand that because He's the stronghold of our lives, Ya, kita mengenal Tuhan karena Dia adalah benteng kehidupan kita. nothing can shake us. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoncangkan kita. Amen. Amen. What are you afraid of? Apa yang kita takutin? What are you afraid of? Ya, apa yang kita takutin? I understand. Saya Life, mengerti. so much things that we fear. Ya, ada banyak ketakutan dalam kehidupan. We do not know, maybe for the single, will I get a chance to marry? Mungkin buat yang para single mikir ya, menikah enggak? Or maybe for those who are aging, will my children take care of me? Nah, mungkin buat yang sudah usia lanjut mikir gitu, apakah anakku akan memelihara aku? There are many things that people can think and fear. Ada banyak hal yang orang bisa pikirkan. If you are in my position, my wife position, you guys Kalau- also ya. can imagine. Do you think we can be fearful? I mean, can be afraid of something? Ya, kalau seandainya saudara ini ada di posisi pastor dan istri, bisa nggak ya membayangkan mungkin ketakutan apa yang kami punya? But we are not afraid Tapi kita nggak takut, because the Lord is my strength. karena Tuhan Yesus adalah kekuatanku. Amen. Amin. Whatever fear that you have this morning, leave it at the cross. Nah, yes. Jadi ketakutan apapun kita tinggalkan semua di salib. Amen. Lay it down. Lay it Ya, down. tanggalkan semuanya. Because Jesus, He took all your fear. Karena Tuhan Yesus mengambil semua ketakutanmu. Let the exchange take place this morning. Ya, biarlah itu terjadi, ada pertukaran di pagi ini. When Jesus died on the cross, Ketika Yesus mati di salib, it's not game over, dia itu bukan selesai, pertandingan selesai. but there's a resurrection. Tapi ini adalah Ada kebangkitan. kebangkitan. The 3 days, there's a resurrection. 3 hari kebangkitan. No matter what you go through in Tidak life, peduli hal apapun yang terjadi dalam kehidupan, a lot of fear in front of you. ada banyak ketakutan di depan. Confess your faith. Lakukan pengakuan iman. Amin. The Lord is the stronghold of my life. Tuhan adalah benteng kehidupanku. This chapter is a beautiful chapter. I can't read all. Ya. I mean, I can explain all. Ya. Ini adalah satu bab yang indah, tapi saya nggak bisa menerangkan semuanya. I will jump to the last verse. Saya akan lompat ke ayat terakhir. Remember, I start with verse 1, Saya mulai dari ayat 1, but I close with last verse. tapi saya menutup dengan yang ayat terakhir. What about the middle parts, Bagaimana Pastor? dengan bagian yang tengah? You can ask me, Pastor, you preach verse 1. Where's the first 2, first 3, first 4, first 5? Anda bisa bertanya, Pastor, itu Anda mengotbahkan yang ayat 1, tapi mana yang ayat 2, 3, 4, dan 5? I'm gonna close with last verse. Ya, saya akan tutup dengan ayat terakhir. Let the middle verses, Ya, let you find it when you seek the Lord. yes. Jadi biarkan yang ayat tengah itu kita temukan pada saat kita mencari Tuhan. Okay? Amen. The last verse, Ya, ayat terakhir. the next one. Yeah. Wait for the Lord. Be strong. Take heart. Wait for the Lord. Ya. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. Nantikanlah Tuhan. That's the closing verse. Itu adalah ayat penutup. Vice versa. If you may confess the Lord is your light and your salvation, you will learn to wait for the Lord. Yes, jadi kalau kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatanku, kita akan menunggu, menantikan Menantikan. Tuhan. How long? Seberapa lama? How long you want to wait for the Lord? Seberapa lama Anda mau menantikan Tuhan? David, he loves God's presence. Ya, Tuhan, Daud itu mencintai hadirat Tuhan. Not because he's jobless,
Ya, bukan karena dia pengangguran, but he loves God's presence. tetapi dia mencintai hadirat Tuhan. All of us, no matter Yes. what activities we have, Ya, semua kita, nggak peduli aktivitas kita tuh apa aja. learn to wait on the Lord. Ya, kita belajar untuk menantikan Tuhan, No hurry. No hurry. tidak Buru-buru. tergesa-gesa. Wait on the Lord. Tunggu, Because menantikan He is Tuhan. worth to that for us to wait Ya, on. karena dia mengajak kita untuk Dia layak, ya, worth. layak. Untuk kita Layak tunggu. untuk kita tunggu. Ya. Okay, next slide. Ya, slide berikutnya. So this is based on this last verse. Ya, ini berdasarkan ayat terakhir. What does it mean waiting on the Lord or waiting for the Lord? Apa artinya menunggu, Menantikan. menantikan Tuhan? What does it mean to you? Apa artinya menantikan Tuhan untukmu? Just wait and then do nothing? Cuma nunggu tapi nggak ngapa-ngapain. Is it that? No. No, bukan ya. Waiting on the Lord, is it passive? Menunggu Tuhan itu apakah sesuatu yang pasif? No. Bukan, enggak. Waiting on the Lord means like you are being irresponsible? Ya. Apakah artinya menantikan Tuhan itu kita tidak bertanggung jawab? No. Enggak. Because waiting on the Lord, it takes faith. Ya. Karena menantikan Tuhan itu membutuhkan iman. I can do everything now, I just do whatever. Because I have my strength, I use my own mind, I use my own thinking. I can do it everything now. Ya. Saya bisa aja melakukan segala sesuatu, ya, tapi dengan kekuatan sendiri. But that will bring more trouble. Ya. Karena itu akan membawa kepada kesusahan yang lebih lagi. But if you wait on the Lord, Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, you will learn to hear His voice. ya, kita akan belajar untuk mendengar suaranya. When you wait on the Lord, Ketika kita menantikan Tuhan, He show you the way. Dia menunjukkan kepadamu jalannya. I remember when Ezekiel was still with Ya, us, saya ingat ketika Ezekiel masih bersama dengan kita. even choosing the school, we want to place him in a school in Surabaya, Ya, we wait on the Ya, Lord. bahkan saat kami membuat keputusan untuk menyekolahkan Ezekiel di satu sekolah di Surabaya, kami itu belajar untuk menunggu Tuhan. We live in Sidoarjo, but the school is in Surabaya. Kami tinggalnya di Sidoarjo, tapi sekolahnya di Surabaya. Not because our strength, we make decision. Bukan karena kekuatan kami itu membuat keputusan. We wait on the Lord. Ya, kami menunggu, menantikan Tuhan. And the Lord direct us. Dan Tuhan mengarahkan, Ya. ya. So I believe and I pray that all of us, if we learn to wait on the Lord Ya. in the presence of God, Amin. Ya, jadi saya berdoa ya supaya kita semua ini belajar untuk menantikan Tuhan. seek the Lord while Yes. He can be found. Ya, carilah Tuhan selama Dia mau ditemuin. Amen. Amen. Even in this verse just now, one of the verses that they read just now, Yeah. it says that one thing I ask of the Lord, so I may dwell in your house forever. Jadi di Mazmur Daud menulis, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahannya. Amen. Amin. There's no other place better than in His Ya, presence. tidak ada tempat yang terbaik selain hadirat Tuhan. God will connect you with the right people at the Yes. right time for His purpose. Ya, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, dengan tujuan yang tepat. If you believe God direct your steps, Ya, you will meet the right people. ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Menetapkan. menetapkan langkah-langkah kita, You will meet the right Ya. people. kita akan ketemu orang-orang yang benar. You will meet the right people at the right time, at the right place Yes. for His purpose. Amin. Kita akan ketemu orang-orang yang benar di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, semuanya untuk tujuan ilahi. Yeah. So we are not a random kind of the effect of random. No, Kita ini bukan asal-asalan. bukan produk dari Ya, itu ya random. No, bukan asal-asalan. because ya, God maksudnya. has a plan. Karena Tuhan punya rencana. Okay, next Amin. slide. Slide berikutnya. Look at the light. Ya, lihat terang. After the darkness at night, and then when the light, the called sunrise. Ya. Setelah kegelapan
malam terbitlah terang. How beautiful the sunrise. Iya, matahari terbit itu indah, bukan? If you go to Bromo, for example, I never been to Bromo, but I saw how beautiful it is. Kalau kita ke Bromo, mungkin ada yang pernah ke Bromo atau tidak ya. Nah, tapi bisa bayangkan tuh betapa indahnya. When the sun starts shining, Ketika matahari mulai bersinar, that's how our hope ya, rise. itulah Pengharapan kita. pengharapan kita tuh naiknya seperti itu. Because the Lord is my light. Karena Tuhanku adalah terangku. Amen. Amin. The Lord is my light. He's my salvation. Tuhanku adalah terangku, Dia adalah keselamatanku. Okay, next slide. Ya, How much we love, the service is how much. Now, whom do we wait for? siapa yang kita tungguin? You're waiting for on Him. Kita tunggu Dia. Waiting on Him for His return. Kita tunggu Dia untuk Kedatangannya. kedatangannya kembali. He's coming back, brothers sisters. Dia akan datang kembali. If on earth right now, the time comes for us to Yes. return home, we go. Ya, kalau sekarang ini waktunya kita berpulang. But there's time not yet. Kalau waktunya belum tiba, The time will come someday. waktunya akan datang. All of us. Yes, semua dari No one kita. is excluded. Yang gak ada yang terkecuali. Yeah. All of us must learn to appreciate the time that God has. Kita harus menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. We still Amen. we can worship together. Yes. This is a blessing. Ini adalah berkat ya kalau kita bisa menyembah bersama. Amen. Amin. We do not know next week. Kita nggak tahu minggu depan. Tomorrow we don't know. Kita nggak tahu besok. Yeah. Let's wait on Him. Ya, kita menantikan Tuhan In His presence, in the Word of God. di dalam hadiratnya, di dalam firman-Nya. Because He is the Word. Yes, karena Dia adalah firman. The Word. In the beginning there was Word. Yes. The Word was with God. Ya, firman itu pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama If you dengan Allah. treasure the Word as your light, Ya, karena kalau Anda tuh menghargai firman the light. seperti sebagai terangmu, sebagai terangmu, you start to see. You start Anda to mulai see. melihat Why? Because the Word is the light. karena firman adalah terang. Amen. Amin. How beautiful it is when our life is guided by the Word. Ya, betapa indahnya kalau hidup kita ini dipimpin oleh firman. Your life is no longer your own, but the Word of God will direct you all the way. Ya, hidup kita bukan hidup kita sendiri, tetapi firman yang mengarahkan Until we reach our destiny. sampai kita menemukan destiny, mencapai destiny kita. Amen. Amin. Yeah. And then a few more slide. Ya, beberapa slide lagi. The benefits of waiting. Ya, manfaat dari menunggu. Do you remember the story of Mary and Martha? Ya, ingat ceritanya Maria dan Marta? Don't condemn Martha. Martha also did a very wonderful job. Ya, jangan menghakimi si Marta karena Marta itu juga melakukan pekerjaan yang baik. We all need Martha, Kita right? semua juga butuh Marta. If no Martha, no food. And I am the Marta. No Martha, nothing. Ya, kalau bayangkan kalau seluruh dunia ini isinya Maria semua gitu ya berdoa. Marta nggak ada Marta tuh nggak ada makanan. So it's not about Mary versus Martha. Jadi bukan tentang Maria lawan Marta. No. Ya, We all need. I think I read. There's a book titled "Mary in Martha's ya, World." Jadi saya pernah membaca sebuah buku Maria di tengah dunia Marta. Because we are all busy. Ya, karena kita semuanya sibuk. But in the midst of this busyness, we are Mary. Tetapi di tengah kesibukan kita ini kita adalah Maria. We choose the best Ya, portion. kita memilih porsi yang terbaik, We wait on the bagian Lord. yang terbaik. Kita menunggu Tuhan. We set aside time Ya, kita menyediakan waktu to pray, untuk berdoa, to hear His voice, untuk mendengar and suaranya. the whole day we continue to connect with Him. Yes. Dan sepanjang hari kita ini terhubung. Yeah, how beautiful it is. Betapa indah.
You do not longer live by your own. Kita tidak hidup oleh diri kita sendiri. Because if you continue to live on your own, someday you also get tired and then stressed and then depressed. Kalau kita ini hidup dengan kekuatan kita sendiri, suatu saat kita bisa kalah. But if you learn to wait on the Lord, Tapi kalau kita belajar untuk menunggu Tuhan, they will renew your strength. Dia akan memperbarui kekuatan kita. Soar like an eagle. Ya, kita terbang seperti Raja Wali. Isaiah 40 verse Ya, 31. Yesaya 40 Verse ayat 31. 31. You soar on wings Yes. like eagles. Kita terbang bagaikan Raja Wali. You run, Anda berlari, not grow weary. tidak menjadi lelah. You run, you walk and not be fainted. Dan kita berjalan dan tidak menjadi lesu. That's the supernatural Ya. strength. Itu adalah kekuatan ilah yang supernatural. Okay, next slide. Next, Be strong jadilah kuat. and take heart. Ya. Dan take heart itu how to get- Teguhkan hati. teguhkan hatimu. Be strong and take heart. Ya. Jadilah kuat dan teguhkan hati. Because when you wait on the Lord, Ya. your mind is running and running. Ya, jadi kalau pada saat kita menunggu Tuhan, kadang pikiran kita ini kemana-mana. We start to, who can help me? Who can do this? You start to think all this way. Ya, pikiran kita mulai kemana-mana ini, mencari pertolongan di luar Tuhan. But we learn to find strength in God. Tapi kita harus belajar untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Amen. Everybody said in English, be strong. Be strong, Be strong. be strong. Our spirit be strong. Kekuatan roh kita kuat. You find only when you have confession of faith. Kita hanya menemukan pada saat kita mengakui iman. The Lord is my light. Tuhan adalah terangku. Then you have this strength. Dan kita memiliki kekuatan ini. Otherwise you can. Kalau enggak bisa. Take Amin. heart. Teguhkan hatimu. Because a lot of times we lose heart. Karena seringkali kita tawar hati. When someone lose heart, Ya. all the strength gone. Ya, ketika kita tawar hati, seluruh kekuatan kita tuh sirna. Isn't that true? Benar? Don't lose heart. Jangan tawar hati. God never give up on you. Tuhan gak pernah nyerah buat hidupmu. That He continue to cheer you, and cheer you. Dan Dia terus membuat engkau bersuka cita. And He send people around you or whoever to also come alongside you. Ya, dan Dia juga mengirimkan orang-orang di sekitarmu untuk mendampingi. Take heart, Ya, take heart. teguhkan hatimu. Okay, and then next. So Ya, this is slide the one berikutnya. that reading the gems found in verse 1 and 14. Ya. Permatanya itu ditemukan di ayat 1 dan 14. In between, Ya, in between. di antara, betul. Yeah. So you continue to read verse 2, read 3, 4 if you are hungry and thirsty. Amin. Jadi kita terus ya bacanya di ayat 2, 3, 4 sampai dan seterusnya. Kalau kita haus dan lapar akan Tuhan. You're gonna find these germs. You will tell me, said, Pastor Paul, wow, on verse 3, verse 5, verse 7, verse 8, in between all the verses, really speaking to me. Nah, jadi pada saat Anda baca, Anda bisa ngomong sama pastor, wah ini pastor ini ayat sekian, ini ayatnya lompat gitu ya. The word verses in between, Dan ayat-ayat di antaranya. verse 1 until 14. Ya. Dari ayat 1 sampai 14. Living in God's presence, Hidup dalam hadirat Tuhan. divine protection, Ada perlindungan ilahi. confidence, Ada keyakinan. so many in between. Banyak hal yang di antara ayat-ayat itu. Anticipation Dan antisipasi of the Lord. dari Tuhan. Wow. Okay. Wow. Okay, we're gonna read once again the last one Kita baca sekali lagi Okay. yang terakhir. in English and Bahasa. Okay? Dalam bahasa Inggris dan Indonesia. 1, 2, 3. The Lord is my light. Tuhan adalah. Amin. Yeah, thank you. Boleh kesaksian sebentar? Sedikit aja. Ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng pertahanan hidupku. Amin. Pada siapa aku harus gemetar? Bapa, tolong kami semua dalam proses perjalanan hidup kami berliku-liku
Ada yang kami tidak mengerti, banyak yang kami tidak mengerti. Namun satu hal, pimpin jalan kami, tuntun kami dengan terang firman Tuhan. Di tengah kegelapan hati kami, kegelapan dan pikiran kami, terang-Mu bersinar jelas. Terang-Mu bersinar membuat kami mengambil keputusan yang bijaksana. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga umat-Mu Tuhan Kau bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kau mau umat-Mu dari kekuatan kepada kekuatan. Amin. Membawa dari dari kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang bekerja sehingga dalam penantian akan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Amin. Percaya perkara-perkara besar menanti. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan Tuhan sia-siakan. Amin. Tuhan perhatikan, Tuhan melindungi. The Lord is watching over us. Terima kasih Bapa. Menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Ada ayat 2 sampai ayat 13. Ayat-ayat di antara ayat 1 sampai 14. Begitu banyak mutiara-mutiara yang kami akan peroleh ketika kami datang kepada Engkau. Menyediakan waktu berdoa, menyediakan waktu untuk membaca firman-Mu. Amin. Kami sungguh-sungguh akan memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Namun Roh Kudus yang bekerja berkarya melampaui semua pemikiran kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai kami dalam ibadah dari awal sampai selesai saat ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati umat jemaat-Mu dan semua yang melayani Tuhan pada pagi ini, semuanya diberkati. Kami ucapkan berkat juga untuk bangsa negara kami Indonesia, sehingga Indonesia kami ucapkan berkat maupun kesejahteraan, keadilan, kebenaran ditegakkan di atas negara kami. Berkati juga pemerintah kami supaya takut akan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Pakai hamba-hamba Tuhan maupun umat jemaat-Mu dimanapun untuk mempersiapkan diri tuayan jiwa-jiwa di sebelum kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan. Saudara terkasih, Tuhan yang memberkati engkau keluar masuk maupun dia wajahnya bercahaya atasmu. Dan dia yang memberikan kasih karunia-Nya demi kasih karunia atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, amin.